Nah, yang wajib dihormati, yang wajib didahulukan atas yang lainnya, ditinggikan kedudukannya dan ditampakkan kelebihannya itu ada 3 ya. Jadi berdasarkan judul atau tema kajian yang akan kita bahas pada pagi ini, jadi ada 3 orang yang wajib dihormati, ya, wajib didahulukan atas yang lainnya, dan wajib ditinggikan kedudukannya, serta wajib ditampakkan kelebihannya. Yang pertama siapa? Orang-orang yang berilmu, ya, disebut al-ulama, ya. Dan ulama ini bukan gelar dari manusia, ya. Kalau gelar dari manusia itu kiai, ustadz, ajengan, habib, ya, penasehat spiritual, siapa lagi itu ya, mama, ya kayak mama Gufron. Itu gelar dari manusia, ya. Sedangkan gelar dari Allah, ya, gelar khusus, gelar spesial, ya, adalah ulama, ya. Itu jamak, ya, dari kata alim, artinya orang-orang yang berilmu, ya. Secara umum orang yang berilmu itu pertama orang yang tidak bodoh, ya. Yang kedua, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmu, ya. Orang yang berilmu itu orang yang terus menerus menuntut ilmu, tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Berhenti aja menuntut ilmu itu bukan ulama. Berhenti aja mengamalkan ilmu itu bukan ulama. Ini wajib, ya, dihormati, dimuliakan, ditinggikan kedudukannya, kemudian ya didahulukan dan ditampakkan kelebihannya atau diprioritaskan. Kemudian yang kedua, ya, orang-orang yang lebih tua umurnya, al-kibar, ya, ibu dan bapak kita, ya, ya, kakak-kakak kita, ya, paman, bibi, uwa, termasuk juga adalah, ya, guru, ya, atau pemimpin di masyarakat, ya. Jadi orang tua itu ada 3. Pertama, orang tua, ya, itu yang namanya orang tua kecil, ibu dan bapak. Ada orang tua pertengahan, nah, itu namanya guru, dosen, ya. Ada guru besar. Guru besar itu berarti dari mulai presiden sampai ketua RT, itu guru besar, ya. Jadi pemimpin yang ada di masyarakat, ya, sesepuh, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang berakhlak mulia, namanya ahlul fadli, ya. Al-fadli itu kelebihan, al-fadli itu keutamaan, ya. Tapi di sini dimaknai sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena orang yang berakhlak mulia itu adalah orang yang imannya paling sempurna, ya. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, ya. Jadi yang paling mulia, ya, keimanannya, ya, ya, orang yang beriman, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang akhlaknya baik, ya. Dan kemudian surga itu ada 100 tingkat. Tiap tingkatnya itu setinggi antara langit dan bumi. Dan tingkat ke-100, tingkat yang paling tinggi itu akan dihuni oleh orang-orang yang, ya, berakhlak mulia. Siapa di antaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tua, innaka la'ala khuluqin adzim. Beliau adalah orang yang memiliki kepribadian yang tinggi, itu akhlak mulia dan terpuji. Kemudian orang yang beriman yang bersamanya, ya, yang sama-sama melaksanakan sunnahnya, ya, sama-sama mengikuti sunnahnya, sama-sama meneladani pribadinya, ya, itulah orang yang berakhlak mulia atau ahlul fadli. Kemudian ulama adalah orang yang berhati nurani, ya, ya, punya empati, punya perasaan, ya. Ya. Coba ada orang yang tidak punya hati nurani, ya. Bayangkan
Di zaman Fir'aun, gitu, bayi laki-laki itu dibunuh dengan cara disembelih. Ya. Kalau zaman sekarang dibunuh dengan cara dirudal, dibom, ditembak, ya, sampai mulutnya dimasukin bom, itu granat, ya. Itu tidak punya hati nurani, biadab, ya. Kemudian, ya, orang yang berakal sehat, ulama itu tidak sakit, ya, itu tidak terganggu ingatannya, ya, tidak gila. Kemudian dan waktu yang sama cerdas. Di dalam Al-Quran disebut ulul albab. Ya. Jadi ada ulul amri, ya, ada ulul aidi, ada ulul nuha, ada juga ulul ilmi. Ya. Ulama itu adalah ulul ilmi, tapi punya gelar lain yaitu ulul albab. Siapa itu? Orang yang punya lub, punya hati nurani. Kemudian orang yang punya akal, ya, akalnya akal sehat dan akal cerdas. Nah, di antara ciri ulama adalah pertama, ya, menjaga qiyamul lail, ya. Jadi ulama itu pada malam harinya sedikit tidurnya, kemudian lama bangunnya, ya. Dan bangunnya itu untuk ibadah, ya. Bangun malam untuk ibadah itu disebut qiyamul lail. Ya, diawali dengan tidur supaya tidak ngantuk, tapi tidurnya tidak kebanyakan, tidak kelamaan, ya. Ya. Alaikum biqiyamil lail, kata Rasul. Kalian itu harus ibadah malam, bangun untuk ibadah malam. Pertama, supaya dicatat sebagai orang yang salih, ya. Yang kedua, supaya dicatat orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, dicatat sebagai orang yang susah dan berat melakukan maksiat. Yang keempat, supaya orang yang kalau melakukan maksiat, dosanya ditutup oleh Allah SWT, diampuni oleh Allah SWT, dimaafkan oleh Allah SWT. Dan yang kelima, ya, supaya sehat. Jadi penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh oleh Allah dikeluarkan, diusir, disingkirkan, ya. Itulah pentingnya qiyamul lail. Kemudian ke depan nanti di akhirat supaya kita mendapatkan asyafaatul uzma, syafaat yang terbesar, yaitu dari Allah melalui Rasulnya. Ya, manakala, ya, mati bawa iman, mati bawa amal soleh, tapi dalam waktu yang sama mati bawa dosa. Ya. Maka kalau dosa itu tidak mendapatkan syafaat, ya, konsekuensinya, akibatnya, risikonya, maka dibersihkannya di neraka. Tapi kalau dapat syafaat, tidak jadi masuk neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang kedua, takut kepada akhirat. Ya. Jadi ulama itu yang berhati nurani, yang akalnya cerdas dan sehat, atau ulul albab itu, dia selalu berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Sebab tanpa kasih sayang Allah tidak mungkin masuk surga. Tanpa kasih sayang Allah tidak mungkin apa? Bahagia. Kemudian yang keempat, berzikir setiap saat. Ya. Jadi Allah senantiasa bersama hambanya selama hambanya menyebut namanya, selama hambanya berzikir kepadanya, dan selama bibirnya basah, ya, dalam berzikir kepada Allah. Bahkan kalau kita bisa menangis, ya, ketika berzikir kepada Allah di tempat yang sepi sendirian, maka air matanya yang mengalir deras bisa menjadikan alam mahsyar sangat sejuk, sangat teduh, ya, sangat adem, sehingga tidak akan berkeringat walaupun matahari 1 mil di atas kepala. Kenapa? Karena ada naungan Allah yang bikin teduh. Ya, di antaranya, ya, bisa menangis ketika tidak ada orang, sendiri di tempat sepi, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi zikir itu adalah ucapan yang ringan, ya, mudah di lisan tapi berat ketika ditimbang. Ya, gitu. Bahkan kalau kita senantiasa mengucapkan subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika berada di masjid, maka kita akan dapat bonus. Apa bonusnya? Bonusnya adalah jalan-jalan di taman sorga. Kemudian memetik buah-buah yang ada di kebun-kebun sorga. Ini luar biasa ya. Kemudian tidak berhenti belajar. Tadi kan, ya, kalau ya, orang berilmu berhenti belajar, itu tandanya dia sudah tidak disebut orang yang berilmu lagi. Dan ini secara dalam, ya, secara luas dan padat disebutkan, ya, karakter ulama atau sifat ulama itu atau ciri-ciri ulama itu dalam Al-Quran, suratnya surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini berupa pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena tidak bisa dijawab. Ini cara Allah mengajarkan ilmu lewat pertanyaan. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, ya, wa yarju rahmata rabbi. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, ya. Singkat tapi padat itu, ya, mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Di antaranya menjelaskan tentang sifat ulama, ya, yang merupakan gelar di Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam qiyamul lail dengan sujud dan dengan berdiri karena takut kepada azab akhirat, yaitu neraka, dan mengharapkan rahmat Tuhannya, yaitu surga? Katakanlah olehmu Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Jelas nggak sama. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat, yaitu ulul albab, yang dapat menerima pelajaran, ya. Jadi terus belajar. Itulah ulama. Itulah ulul albab. Orang yang berhati nurani, orang yang berakal sehat, dan orang yang cerdas, ya. Kemudian orang yang berilmu itu, ya, adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Dia selalu mengesahkan Allah, ya, selalu mentauhidkan Allah, ya. Kemudian tidak melakukan kebodohan, ya. Baik kebodohan di dalam berkata, kebodohan di dalam bersikap, maupun kebodohan di dalam bertindak, ya. Jadi ada orang gila, ngomongnya aja ngaco, diikuti, itu kan bodoh itu, ya. Ya. Bahkan lebih bodoh daripada yang diikutinya, kan. Kan sekarang lagi viral, ya, lagi ngetren, ya. Ada orang yang ngomong tapi nggak bisa dipahami omongannya, tapi masih aja ada pengikutnya, bahkan ada pembelanya, ya. Kemudian tidak melakukan kebodohan, tidak melakukan kemaksiatan. Karena bagi orang yang beriman, ya, yang kemudian, ya, dia memiliki ilmu, yang luas dan dalam, ketika dia akan melakukan dosa, dosa itu seperti gunung yang ada di atasnya. Dia takut gunung itu jatuh menimpanya kalau dia melakukan maksiat. Beda dengan orang kafir, orang yang tidak beriman, dan orang yang, ya, tidak memiliki ilmu, ya, yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulnya, ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan agama, ya, yang benar, itu Islam. Ketika mereka akan berbuat maksiat, maka maksiat itu, ya, tidak ubahnya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, jadi dengan mudah ditepisnya. Makanya, ya, balil insanul yafjuru amamah,
Orang yang tidak ada imannya, orang yang tidak ada keyakinannya, orang yang ragu dalam hidupnya terhadap kebenaran, dia akan melakukan kemaksiatan terus-terusan. Maka orang yang bermaksiat itu bukan ulama namanya. Kemudian selalu menjaga keimanan. Karena kalau tidak dijaga, iman itu bisa berkurang. Ya. Iman itu harus bertambah, bertambah, dan bertambah. Dengan apa? Pertama dengan zikrullah, berzikir kepada Allah untuk melembutkan hati, menghidupkan hati. Yang kedua dengan apa? Dengan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga dengan tawakal, yaitu ya sholat dan infak. Ya. Itulah kunci atau cara untuk meningkatkan amal. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang beriman itu hanya orang-orang yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Bertambah imannya ketika dibacakan Al-Quran. Dan selalu tawakal kepada Allah, yaitu mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka berhak untuk mendapatkan 3 kebaikan. Apa? Ya, lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. Ya, dapat derajat kedudukan yang tinggi, dapat ampunan dari Allah, bahkan dapat rizki yang mulia, itu surga. Kenapa? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Karena iman mereka adalah iman yang sebenarnya. Mereka adalah orang yang beriman, yang benar-benar keimanannya. Itu bisa kita baca dalam surat Al-Furqan, ya. Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tuh. Bisa nanti surat apa? Surat Al-Anfal, ya. Ayatnya ayat 2 sampai 4 tentang hakikat iman. Siapa orang yang beriman yang sebenarnya itu. Kemudian bagaimana cara menjaga iman itu. Kemudian yang ke-10, selalu menjaga kesolihan. Ya. Menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Mentaati Allah dan Rasulnya. Mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu cara menjaga kesolihan itu. Ya. Kenapa? Karena amal soleh itu amal yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya. Amal soleh itu amal yang mentaati Allah dan Rasulnya. Amal soleh itu amal yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh para tabi'in, tabi'ul atba. Dan oleh para ulama. Ya. Kemudian yang ke-11. Dan selalu menjaga ketakwaan. Ya. Bagaimana caranya menjaga ketakwaan? Selalu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Berusaha untuk selalu menjadi orang yang berilmu. Selalu taat, tidak maksiat. Ya. Makanya Allah bertanya, la yastawil muwahhid wal musyrik wal alim wal jahil wal qanit wal asi. Ya. Jadi tidak sama orang yang mengesahkan Allah dengan orang yang menyekutukan Allah. Jadi ulama itu mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Wal alim wal jahil. Tidak sama orang yang alim dengan orang yang jahil. Ya. Jadi ulama itu tidak akan melakukan kebodohan. Walal qanit wal asi. Ya. Jadi tidak sama orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh dengan orang yang maksiat. Ya. Inilah ya ciri dari ulama. Ya, yang ke-11 diantaranya selalu menjaga ketakwaan. Ya. Karena takwa itu bukan hanya di masjid saja. Ya, di kantor, di rumah, ya, di pasar, ya, di kebun, di sawah, di tempat hiburan. Ya. Itu takwa terus jaga. Ittaqillah haitsuma kunta. Kamu harus tetap bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian amnaj'al alladzina amanu wa amilus shalihat kal mufsidin fil ardi, ya, amnaj'al, ya, muttaqina kal fujar.
Jadi apakah kami menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh itu sama dengan orang yang melakukan kerusakan ya di muka bumi ini ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh selalu menjaga kebaikan, selalu menjaga kedamaian. Bagaimana supaya bumi dan isinya itu tetap baik. Itu namanya muslih ya. Sedangkan orang yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, kerjanya ifsad, melakukan kerusakan ya, baik terhadap bumi tempat tinggalnya atau terhadap manusia sebagai penghuninya ya, seperti yang dilakukan oleh Zionis ya, di Gaza ya, atau di tempat-tempat yang minoritas Islam itu. Mereka tiap hari selalu dianiaya ya. Nah, inilah ya pengertian ulama yang wajib dihormati ya. Kemudian wajib ya didahulukan atas yang lainnya ya. Wajib ya ditempatkan di tempat yang tinggi dan wajib ya ditampakkan kelebihannya atau keilmunya ya. Jadi ilmu itu harus disebarkan ya. Jadi jangan disimpan sendiri. Jadi nanti pulang selesai kajian sekarang itu harus disampaikan kepada yang lain. Itu cara menampakkan kelebihan ya. Kemudian yang wajib dihormati didahulukan atas yang lainnya, ditinggikan kedudukannya dan ditempatkan kelebihannya adalah imam yang wajib diikuti ya. Jadi kita punya imam, punya pemimpin ya, punya orang yang tampil di depan ya, namanya imam. Sedangkan yang mengikutinya itu namanya makmum ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, kata Rasul. Imam itu ya dijadikan, diangkat, dipilih ya, ditetapkan untuk diikuti oleh makmum. Jadi kalau imam berdiri, berdiri, imam ngangkat tangan, imam ruku, imam sujud ya, imam duduk, imam salam. Itulah imam ya, yang wajib diikuti oleh makmum. Siapa itu? Pertama, yang lebih bagus dalam bacaan Al-Qur'annya. Kalau bisa lebih banyak hafalannya. Kalau bisa lagi lebih memahami arti dan maksudnya ya. Jadi menguasai tajwid, menguasai tahsin, menguasai tahfidz, menguasai tafsir. Apalagi ditambah satu lagi, tatbik. Apa tatbik itu? Merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Al-Quran yang 30 juz itu semuanya diamalkan. Pasti Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak air, banyak harta, banyak anak, banyak sungai, banyak kebun. Panjang umur lagi. Ya, ini janji Allah. Makanya manusia itu akan hidup mulia dengan Al-Quran. Akan hidup mulia dengan Islam. Makanya imam itu wajib diikuti. Kalau imamnya apa? Lebih bagus dalam bacaan Al-Qurannya. Lebih banyak hafalannya. Serta lebih memahami arti dan maksudnya. Itu tajwid, tahsin, tafsir, tahfidz dan tafsir. Kemudian yang kedua, lebih mengetahui dan memahami sunnah atau faqih ya. Makanya imam itu sebelum dia memimpin sholat ya, dia kan merapikan saf dulu ya. Ya, supaya safnya apa? Rapat, rapi, ya, kemudian lurus ya. Baru kemudian takbir. Tapi dalam waktu yang sama dia juga sambil mengecek bagaimana keadaan makmumnya ya. Itu kan, makmum itu kan ada yang muda, ada yang tua, ada anak-anak, ada wanita, ada yang sehat, ada yang sakit, bahkan ada yang dia lagi dalam perjalanan, kemudian pas adzan dia singgah di masjid. Dia perlu waktu yang tidak terlalu lama ketika sholat berjamaahnya. Sebab ada imam yang bacaannya lama gitu ya. Tidak memperhatikan keadaan makmumnya ya. Itu termasuk salah satu ya ciri orang yang faqih ya. Orang yang faham, orang yang tahu sunnah
ya. Paling tidak kalau misalnya ketika lupa, ya, kemudian diingatkan, ya, dengan subhanallah. Kalau wanita dengan tepuk tangan, ya. Demikian pula kalau salah bacaannya, ya, dibetulkan, ya. Dia paham, ya. Itulah, ya, kewajiban makmum ketika imam salah atau lupa. Dia tahu sunnah itu, ya. Kemudian yang ketiga, lebih dahulu hijrah, ya. Ya, siapa yang pertama, ya, aktif di masjid itu, ya, siapa yang pertama, ya, jadi ya, memakmurkan masjid itu, ya. Nah, itu juga bisa jadi imam. Dia paling lama di masjid itu, ya. Kemudian apa? Lebih dahulunya, lebih tua umurnya, ya. Lebih tua umurnya. Jadi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud, ya, yaitu Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ya ummul qaum, yang layak dan pantas serta berhak mengimami suatu kaum dalam memimpin sholat berjamaah adalah, pertama, aqra'uhum li kitabillah, yang lebih bagus dalam bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalannya, serta lebih memahami arti dan maksudnya, ya. Nah, fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Ya, jika sama dalam bacaannya, sama bagusnya, sama banyak hafalannya, sama memahami arti dan maksudnya, maka, ya, yang maju jadi imam adalah yang lebih mengetahui dan memahami sunnah, ya. Jadi di samping Al-Quran juga sunnah, itu syarat kedua. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau ternyata, ya, dalam pemahaman sunnah juga sama, ya, maka yang tampil jadi imam itu adalah yang lebih dahulu hijrah, ya, gitu. Ya, siapa yang lebih dulu datang ke masjid itu, ya, itulah, ya. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawa, tapi ternyata kalau dalam urusan hijrah juga sama-sama datang ke masjidnya itu bareng, gitu, ya, sama-sama tahun misalnya 70, gitu kan, maka fa'aqdamuhum sinna, maka yang tampil sebagai imam adalah yang umurnya lebih tua, ya. Jadi ada 4 orang, ya, yang berhak menjadi imam atau pantas dipilih, diangkat dan ditetapkan sebagai imam, ya. Ada 4, ya. Tapi kemudian di samping diikuti, imam wajib dihormati dan dimuliakan tempat duduknya, ya. Makanya di beberapa masjid, ya, kalau yang ngimamin sholat berjamaah itu bukan imam rawatib, dia berdirinya bukan di atas sajadah imam rawatib, ya. Itu ada yang sampai begitu, ya, untuk menghormati, ya. Dan ternyata dalam adab sholat berjamaah, ya, kita sebagai makmum tempat duduknya itu bagusnya tidak pindah-pindah, ya, tidak pindah-pindah, sehingga mudah dikenal orang dan kemudian tempat kita, ya, akan dikosongkan manakala kita belum datang, ya. Sama dengan ketika ngaji, ya, itu kalau bisa tempat duduknya jangan pindah-pindah. Sehingga ketika tidak hadir orang tahu, oh itu tempat duduk si fulan, gitu kan. Nah, si fulannya belum datang, gitu. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya si fulannya memang tidak datang, bisa ditempatin lagi, ya, ditempatin oleh orang lain. Tapi ketika selesai kosongkan, ya, sehingga imam tahu yang tidak ikut sholat berjamaah siapa, ya. Jadi Rasul tahu Abu Bakar di mana, Umar di mana, Utsman di mana, Ali di mana, gitu kan. Sahabat yang lain di mana itu sholatnya. Sehingga ketika selesai sholat dikosongkan, ya, kalau orangnya tidak hadir, ya. Itulah salah satu bentuk penghormatan yang berkaitan dengan tempat duduk atau tempat berdiri ketika sholat, ya.
Bahkan kemudian wala yu'am apa yu yu'amminna ar-rajula fi sultanihi. Jadi seseorang tidak boleh itu menjadi imam ya bagi seseorang di wilayah kekuasaannya ya. Jadi kalau imam rawatibnya ya itu masih dalam perjalanan atau ada di belakang, itu tidak boleh nyelonong itu ya, nggak boleh itu ya. Jadi nggak boleh ngimamin. Jadi ada imam rawatib yang sudah ditetapkan, diangkat, dipilih dan dikasih SK. Nah itu yang jadi imam, nggak boleh yang lain ya, nggak boleh ya, kecuali dipersilahkan oleh imam itu, imam rawatib, atau diizinkan kan ya. Bahkan wala yaqudu fi baitihi ala takrimati ila biidnihi. Jangankan di masjid ya, di sajadah, di tempat dia duduk dan berdiri, di rumah pun ya, ketika kita bertamu ya, sebelum dipersilahkan duduk, kita tidak boleh duduk karena kita tidak tahu tempat duduk yang punya rumah itu di mana ya gitu. Ada juga tempat duduk ya yang punya rumah yang khusus ya, misalnya kursi goyang tuh ya, kursi goyang nggak boleh itu ya, karena itu apa, tempat duduk khusus untuk dia ya. Nah, demikian pula tempat tidur ya, itu hak wajib dihormati, nggak boleh ditempatin tidur oleh kita kecuali kalau diizinkan ya. Inilah akhlak seorang muslim baik ketika sholat berjamaah di masjid atau ketika bertamu ke rumah orang, sekalipun dia bukan imam ya. Ya, tapi itu kan rumah dia, wajib kita hormati apa yang ada di dalamnya, termasuk juga tempat duduknya ya. Yang kelima ya, ulul alham wanuha. Nah ini ya, ini yang wajib dihormati ya, didahulukan sampai kemudian ditampakkan kelebihannya. Namanya ulul alham wanuha. Itu yang paling dekat di belakang imam, yang mengoreksi bacaan imam jika ada yang salah, mengingatkan imam jika lupa, serta menggantikan imam jika berhalangan hadir ya. Makanya Rasulullah menunjuk orang itu siapa yang ada di belakang beliau ya. Tidak sembarang orang itu ya. Kan kadang-kala orang saking semangatnya ingin mengejar pahala ya, jadi kalau tahu apa pahala saf depan rebutan katanya, walaupun harus diundi ya. Bukan begitu ya, ada juga etikanya ya. Jadi yang ada di belakang imam itu ya namanya ulul ahlam wanuha ya. Ya. Jadi bisa mengoreksi imam kalau bacaannya salah, bisa mengingatkan imam kalau bacaan lupa ya, bahkan bisa menggantikan imam jika berhalangan. Misalnya imam ketika ngimamin kemudian buang angin coba ya, dia tidak bisa melakukan itu ya gitu. Padahal nanti ya kalau sudah ditunjuk oleh Rasul ada di belakangnya, kalau imam berhalangan, Rasul berhalangan, itu ditarik oleh beliau untuk menggantikan beliau jadi imam ya. Begitulah ya akhlak ya, dalam sholat berjamaah. Akhlak itu ada kaitannya misalnya dengan penghormatan ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa kata beliau? Istawu wala takhtalifu fatakhtalif qulubukum. Luruskan saf sholat kalian dan jangan berselisih, maka kalian akan berselisih ya, hati kalian akan berselisih ya. Jadi ternyata ya, gambaran fisik itu keadaan fisik itu gambaran hati ya. Kalau safnya tidak rapi, safnya tidak rapat, safnya tidak lurus, berarti hatinya berantakan itu ya. Jadi kalau mau meluruskan hati, merapatkan hati ya, merapikan hati, di antaranya bisa ya melalui saf itu ya. Ini cara Rasul merapatkan hati umatnya, meluruskan hati umatnya, merapatkan hati umatnya dengan cara kata beliau istawu sufufakum.
Ya, luruskan, rapatkan saf. Wala takhtalifu, ya, jangan tidak rapat, jangan berselisih, jangan berbeda. Sebab kalau begitu hati kamu pun akan berselisih, akan berbeda. Ya. Jadi yang namanya persatuan persaudaraan itu adalah ta'liful qulub, ya, menyatunya hati. Kalau hati sudah tidak bisa disatukan, nggak mungkin ada persaudaraan, nggak mungkin ada persatuan, nggak mungkin ada kekuatan. Ya, diawali lewat sholat berjamaah. Ya, dan Rasul sebelum dia memimpin sholat berjamaah, dia memerintahkan makmumnya untuk meluruskan sholat. Ya, jadi jangan sampai ada maju ke depan, mundur ke belakang, ya, yang satu di tengah-tengah. Jadi nggak lurus itu, nggak rapi. Ada yang ngangkangnya itu lebar banget, ada itu. Ada yang rapat nggak ngangkang. Nah, itu namanya ikhtilaf, itu nggak boleh itu. Bisa memberantakan yang namanya hati, ya. Kemudian apa kata Rasul? Ya, liyani minkum ulul ahlam wa nuha, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Ya. Itu kata Rasul, ya. Apa kata beliau? Hendaklah yang berada tepat di belakangku, di belakang sholatku, adalah orang yang dewasa, yang memiliki kecerdasan, dan orang yang sudah berakal di antara kalian, kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang yang sesudah mereka. Ya, gitu. Jadi makin ke depan, itu makin bagus hafalannya, makin fasih bacaannya, makin enak suaranya, makin banyak hafalannya, gitu kan. Sampai ke depan, ya itulah imam, ya. Gitu. Jadi betul-betul tuh rapi banget itu, ya. Saf itu disusun oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi ada syarat untuk menjadi makmum yang berdirinya tepat di belakang imam. Namanya apa? Ulul ahlam dan ulun nuha, ya. Bukan hanya dewasa, tapi juga cerdas dan berakal sehat. Kemudian wa iyyakum, ya, wahisyatil aswaq katanya, ya. Wa iyyakum, dan hati-hati, jauhi, hindari, jangan sampai terjadi wahisyatil aswaq, ya, kebisingan pasar, ya. Tempat yang paling dibenci oleh Rasul pasar. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Jangan sampai masjid itu seperti pasar. Berisik, bising, ya. Ya. Itu hampir di setiap masjid itu, ya. Jadi ketika sholat berjamaah itu berisik, ribut, bising. Nah, itu kata Rasul, hindari yang seperti itu. Bisa nggak mengatur supaya masjid itu ketika sholat berjamaah benar-benar hening, ya, ya, benar-benar khidmat, benar-benar khusyuk, gitu, ya, sehingga suasana masjid dan sholat berjamaah hendaklah hening, tidak berisik dan bising seperti pasar. Agar apa? Agar tidak mengganggu serta merusak ketenangan dan kehusuan sholat, ya, itu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan, Bu. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai soal imam, Ustaz, kadang-kadang kita perempuan-perempuan ini kumpul, kemudian kita, kalau maaf Ustaz, saya selalu